melanjutkan materi kita yang lalu sampai pada iddah. Iddah. Mereview kembali sebentar sedikit talak. Ada berapa tolak? Ada dua. Yang pertama tolak roj'i, yang kedua tolak. Ada berapa bain? Ada dua. Bain sugro dan bain kubro. Bain kubro, bolehkah suami balik kepada istrinya? Bain kubro, bolehkah suami balik kepada istrinya? Syaratnya harus menikah dulu dengan orang lain. Iddah sekarang. Iddahnya perempuan yang masih menstruasi berapa lamanya? Ini soalnya semua orang akan mengalami iddah, walaupun maaf tidak bersuami, gitu. Walaupun tidak bersuami, walaupun kemudian tidak kemudian cerai, maksud saya, tidak kemudian cerai, karena yang namanya talak itu ada talak hidup, ada talak wafat. Jadi kalau perempuan itu masih menstruasi, maka iddahnya adalah 3 kali suci atau 3 kali haid. Memakai haid boleh, memakai suci boleh. Jadi 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau yang sudah tidak menstruasi, kalau yang sudah tidak menstruasi dan firaq, talak. Hah? Kalau sudah tidak menstruasi dan ditalak oleh suaminya, maka berapa lamanya iddahnya? Kalau ditinggal wafat, nangkap kodoh. Lah kok sama? Yang ditinggal wafat suaminya 4 bulan, yang terpisah tidak menstruasi 3 bulan. 3 bulan. Jadi sudah tidak pakai menstruasi, tidak pakai suci 3 bulan. Itu ketika ada seorang perempuan yang sudah tidak menstruasi yang bercerai firaq, berarti iddahnya 3 bulan. Karena di dalam syariat disampaikan bau laki-laki hilang dari perempuan itu adalah selama 3 bulan. Itu iddah. Nah, iddah kalau sudah meninggal berarti 4 bulan 10 hari. Ketika seorang yang sudah dinikahi, perempuan itu dinikahi oleh laki-laki, belum didukhul sama sekali, terus kemudian ditalak, iddahnya berapa? 3 bulan. Tidak punya masa iddah. Tidak punya masa iddah. Kenapa? Karena belum didukhul, tidak mungkin kemudian hamil. Tidak mungkin kemudian hamil. Padahal iddah itu gunanya adalah untuk membersihkan rahim dari bekas laki-laki sebelumnya. Agar apa? Nasab itu jelas. Nasab itu jelas. Ini iddah. Dan perempuan akan mengalami iddah ketika punya suami. Terus, Ayah? kalau misal tadi kan sudah saya bilang harus menikah dulu dengan yang perempuan lain dulu ya. Dengan laki-laki lain. Habis menikah ceraiin gitu. Iya. Loh, belum diceraiin. Loh, artinya kan Iya. Terus. Kalau mau rujuk harus menikah dengan perempuan lain. Perempuannya yang menikah dengan laki-laki lain. Bukan lakinya. Tak baleni malih. Talak bain kubro. Kubro niku maksudnya apa sih, Bu? Artinya lah. Ini pola artinya apa, Ustaz? Maksudnya adalah sudah habis jatah talaknya laki-laki itu habis sudah. Jadi ada seorang laki-laki punya istri, talaknya habis jatahnya kepada istri itu.
Karena sudah ditalak pertama, rujuk, talak pertama, rujuk, talak berikutnya, rujuk, talak lagi, rujuk, talak lagi, habis sudah 3, jadi tidak bisa sudah. Seorang suami itu ingin kembali lagi kepada istrinya itu ketika jatah talaknya sudah habis, sudah tidak bisa kembali. Karena nggak bisa kembali itu, maka kalau menginginkan itu kembali, perempuannya harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Perempuannya, Bu, laki-laki jangankan itu bercerai, kak bercerai tambah lagi, boleh, gitu. Jadi tidak harus kemudian suami setelah mentalak 3 kali jatahnya habis, suami harus nikah lagi dengan orang lain agar bisa kembali. Boten, yang nikah lagi itu adalah istri. Harus nikah lagi perempuan itu dengan orang lain. Nikah sesungguhnya, bukan nikah pura-pura, bukan nikah hanya sekedar untuk mengesahkan agar bisa kembali dengan suami, boten. Tapi nikahnya nikah sesungguhnya. Qadarullah setelah nikah sudah berhubungan suami istri, sudah didukhul, suaminya meninggal. Nikah pertama dengan suami, ya kan? Setelah firaq, setelah cerai dengan suaminya, kemudian nikah karena sudah bain kubro. Nikah dengan laki-laki, belum diapa-apakan sama sekali, meninggal orangnya. Apakah boleh kembali lagi? Belum, karena belum diapa-apakan, belum didukhul. Nikah lagi dengan tetangga sebelah, belum diapa-apakan, wafat lagi. Sampai pun habis 5 atau 10 laki-laki, tapi belum diapa-apakan, meninggal, maka belum bisa mengembalikan perempuan atau istri, mantan istri itu tadi untuk kembali lagi kepada suaminya. Loh, ngeten iki lho wonten Bu Gian, Bu. Itu loh ya ada. Nikah pertama belum apa-apa meninggal, kedua belum apa-apa meninggal. Akhirnya lama dan nikah karena takut trauma. Kok meninggal terus, lama gak nikah. Ya sampai selamanya, kalaupun nanti tidak diselingi oleh laki-laki lain, ya tidak bisa kembali kepada suaminya. Jadi ingat, yang harus menikah lagi itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Kenapa begitu, Bu? Takut bercampurnya nasab. Karena perempuan itu hanya punya tempat satu, dimasuki oleh berbagai macam hal nanti di dalam, akhirnya bercampur. Anaknya siapa ini kalau jadi? Gitu. Walaupun itu dalam pernikahan yang sah. Dari itu maka kemudian untuk mengembalikan talak itu agar menjadi kembali 3 lagi, maka seorang istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Ternyata menikah dengan laki-laki lain lebih enak yang terakhir daripada yang pertama. Ya sudah, lanjutin aja, nggak usah kembali, kan ya? Oke. Iya. Hukumnya ini perempuan lagi hamil ditalak ditinggalkan suaminya karena merasa anaknya itu bukan anaknya dia, dituduh. Itu gimana statusnya? Bu, Masya Allah, model-model talak zaman dahulu dan sampai sekarang pun itu ada, itu macam-macam. Talak itu enggak hanya kamu tak pisah, kamu tak pegat, kamu tak cerai, tidak hanya itu saja, macam-macam. Kamu tak lihat punggungmu kok seperti punggung ibuku, salah satu bentuk dari talak. Demi Allah, saya tidak akan berkumpul dengan kamu, talak termasuk. Itu kan ya. Terus anaknya siapa yang kamu kandung itu, talak itu termasuk. Seperti yang ditanyakan, itu nanti pelajarannya namanya li'an. Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Lah berbuat zina itu tuduhannya ada kalanya, dari mana kamu, dengan siapa, apa yang sudah kamu lakukan, bisa. Atau dikasih tahu, dikabari bahwa saya hamil, saya alhamdulillah positif. Loh, dengan siapa? Sehingga dia laki-laki itu tidak mau mengakui kehamilan yang ada di dalamnya rahim itu juga termasuk tuduhan zina, dan itu adalah talak yang luar biasa.
talak dengan WA sah. Selama itu HP-nya suaminya, HP suami, terus tulisan suami, kita bisa memastikan bahwa itu dari suami. Itu bisa sah. Jadi itu nanti li'an, itu ada pelajarannya, detailnya nanti di pelajaran li'an, gitu. Ada lagi? Kalau sudah berarti kita mulai pelajarannya sampai pada kita sudah ya berarti taklik talak. Panggil, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasab. Saya itu pernah membaca wali nasab. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nasab, saya itu pernah menemukan surat nikah. Pokoknya saya menemukan kertas gitu, tulisannya wali nasab. Mohon ada penjelasan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali itu ada wali abdan, ada wali af'al. Jadi begini Bu, wali itu kan orang yang bertanggung jawab kepada orang yang diwaleni, istilahnya begitu, ya, orang yang diwaleni. Lah wali itu ada dua, ada wali yang dekat, ada wali nasa, ada wali abad, ada wali akrob, yang dekat dan yang jauh. Nah, wali nasab itu adalah siapa? Wali yang ada hubungan darah. Itu namanya wali nasab. Lah wali nasab itu ada yang dekat, ada yang jauh. Saya contohkan begini. Saya masih punya bapak, juga saya punya kakek. Ketika nanti saya umpamanya nikah, maka siapa yang menjadi wali saya? Dicari yang lebih dekat dulu. Berarti siapa? Bapak. Ternyata saya sudah tidak punya bapak, tapi punya kakek. Yang seharusnya tadi kalau saya itu punya bapak, itu wali saya yang terdekat adalah bapak saya, kakek menjadi jauh. Tapi ketika ayah tidak ada, penggantinya ayah adalah kakek, maka ayah menjadi mendekat. Dan itu wali nasab namanya. Wali yang masih ada hubungan darah. Nah, kalau ada kakek. Dari ayah. Boleh. Jadi kan itu ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, tidak ada, maka furuk itu cabang. Cabang itu berarti turun ke bawah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Usul dulu, usul. Sama lah, terus kemudian setelah usul hawashi ini ke samping itu ada paman. Kalau saudaranya ada berarti saudaranya laki-laki tidak punya berarti paman. Hawashi seperti pewarisan. Masih ada kakeknya. Dia kakek dulu, usul dulu, ke atas dulu, usul baru kemudian hawashi ke samping. Kakek kalau ada kakeknya meninggal. Hawashi ke samping. Kakak nggak ada, paman. Saudara laki-laki ataupun kemudian paman itu hawashi yang lebih dekat. Lah hawashi nanti di pewarisan. Lah terus kemudian itu namanya wali nasab. Ada wali yang datang karena musoharo. Musoharo ini kenapa? Pernikahan. Seorang istri walinya atau yang bertanggung jawab tentang segala sesuatunya adalah suami. Wali apa itu namanya? Wali musoharo, bukan wali nasab. Sehingga kalau bukan wali nasab, ya tidak boleh seorang istri menasabkan dirinya kepada suaminya. Nur Mahyaro, Nuruddin, mboten ansab. Wong niku suami. Perwalian hanya diikat oleh adanya pernikahan, bukan karena nasab. Maka disambungkan ke nama suaminya, ya mboten ansab. Angsal ya disambungkan ke orang tuanya. Itu namanya wali nasab. Wali yang diikat oleh adanya hubungan darah.
saya sampai ini karena kedengaran, lah ya apa saya kalau dipanggil Bu Bambang itu bukan bernasab kepada suami, gampang manggil itu biar gak sulit dengan ibu siapa, ya ibu siapa sesuai dengan panggilan, dipanggil sesuai dengan panggilan yang lazim di tengah-tengah masyarakat. Ada yang lazimnya dipanggil nama suaminya, ada yang lazim dipanggil nama anaknya. Teman TK sampai kemudian teman SD, teman SMP, nggak ada yang manggil namanya, manggil anaknya. Teman TK, kenapa? Kan itu bukan peranasa. Kalau di kampung suami, cari Bu Nur Makiaro, nggak ada yang tahu sekampung. Oke. Aduh, Saja. ya. Kalau seumpamanya yang tadi nasabnya kan orang tua, terus kebetulan di identitas itu dari awal sudah salah, nasabnya suami. Terus untuk memperganti itu kan sulit toh, apalagi kalau paspor atau apa gitu kan ribet gitu loh Saja. Terus gimana itu Saja? Udah terlanjur nasabnya waktu itu kan nggak tahu, nasabnya pakai nasabnya suami, nama belakang suami. Gitu. Itu bukan nasab namanya, menggandengkan namanya saja. Kalau di tulisan itu menggandengkan namanya, tambahan. Itu nopo. Kalau tidak sengaja untuk memang menggandengkan, itu hanya sekedar gandengan nama mawon. Kalau di paspor, di surat-surat resmi kenegaraan itu mesti ayah. Paspor, terus apa itu namanya kakak, terus kemudian akta kelahiran, nah itu orang tua itu ayah. Punya saya itu dari awal itu yang dulu Saja kan waktu pergi umrah awal itu orang imigrasi itu nggak ngasih tahu kalau nasabnya itu ikut nasab orang tua. Tapi karena ketidaktahuan saya pakai nasabnya suami. Jadi waktu saya mau hari lagi nggak saya ganti karena nanti ribet katanya. Nggak apa-apa ya Saja. Betul apa? Alhamdulillah. Itu kan hanya menyandingkan namanya saja, bukan sengaja untuk menasabkan kepada suami. Itu tadi yang sudah saya sebut. Betul. Betul apa? Kalau ini hanya sekedar, itu kan hanya sekedar panggilan itu untuk mempermudah. Karena namanya Yutini ini banyak, gitu. Lah tadi juga Yutini bojone Bukiti, gitu. Satunya Yutini bojone Umar. Itu loh maksudnya. Itu loh. Itu hanya begitu saja. Kalau sengaja menasabkan kepada suaminya nggak boleh langsung. Benar Bu? Sudah? Berarti kudu diam. Kalau sudah berarti harus tenang gini. Saya mulai nanti. Banyak revisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jenengan punya diktat dibuka halaman 96. Bahasanya taklik talak. Saya ceritakan dulu taklik talak ini kok kayak ceritanya. Cerita awalnya terjadi peperangan di Batavia waktu itu. Kemudian prajurit-prajurit dari mana? Batavia, itu dikirim ke Batavia. Prajurit-prajurit yang dari Jogja pokoknya, ini kok dikirim semuanya ke Batavia untuk melawan VOC waktu itu. Cerita awal munculnya yang namanya taklik talak. Karena ngapunten jenengan cari di buku-buku fikih yang asli, yang tulisan bahasa Arab, cari yang namanya taklik talak, nggak ada. Karena taklik talak itu bukan produk syariat, tapi taklik talak niku produk hukum negara. Sehingga saya ceritani dulu prajurit dari Mojopahit
niku diberangkatkan ke Batavia karena di Batavia sana ada perang melawan VOC. Nggih. Jadi semuanya berangkat ke sana. Begitu sudah berangkat ke Batavia yang sekarang jadi Jakarta niku, terus kemudian setelah sudah menang melawan VOC itu, prajuritnya nggak ada yang balik ke Semarang, Jogja, nggak ada yang balik, semuanya tinggal di Batavia. Mungkin ini ngarang saya nih ngarang. Mungkin perempuannya cantik, lebih cantik di sana. Akhirnya malas balik. Karena itu kemudian produk hukum akhirnya pengaruh dari VOC juga akhirnya membuat taklik talak. Lah taklik talak niki kalau saya bahasakan dengan bahasa yang paling mudah untuk difahami, mentalak tapi digantungkan dengan sesuatu hal. Ketika sesuatu hal itu pasti nanti terjadi, maka secara otomatis itu talak gitu. Paham ya saya maksud ya? Umpama di kitab itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi begini, yang jatuh itu yang bagaimana? Yang tidak melanggar syariat. Yang melanggar syariat tidak bisa. Walaupun itu bukan produk syariat, tapi produk hukum negara. Karena terjadinya seperti itu tadi. Jadi difasilitasi oleh negara agar perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suami itu jelas nasibnya. Maka kemudian ada undang-undang yang bisa mengatur itu. Dan seumpama contoh niki. Ya. Kok durung ya wong belum nikah kan ada perjanjian. Yang bahaya beb ya. Nanti kalau kita sudah nikah, salah satu di antaranya wafat duluan, maka yang ada tidak boleh nikah lagi. Barang yang wafat duluan itu yang istri. Kalau yang suami wafat duluan, istri mampu buat nikah, mampu sampai tua hidup sendiri, ngurusi dirinya sendiri mampu. Orang laki-laki nggak mampu. Ojo menikah kuat mau tentang. Nggak mampu itu maksudnya begini Bu, nggak bisa orang laki-laki itu disuruh hidup sendiri tidak dilayani. Ini gue buatan sakit karena lazimnya yang namanya orang laki-laki hidup itu dilayani. Nggak bisa, orang laki-laki kan pandangannya lurus ke depannya itu mampu belok-belok itu kan buatan sakit. Jadi suruh ngambil sini buatan sakit, nggak bisa. Itulah makanya disandingkan dengan istri. Kalau istri yang pertama sudah tidak bisa melayani, maka boleh nambah lagi. Yang kedua tidak bisa sekalian, boleh nambah lagi. Kan gitu yang terjadi gitu. Lah, makanya kemudian seorang laki-laki itu andaikan kok istrinya pesan seperti itu, atau suaminya pesan seperti itu, terus kemudian nanti ternyata salah satu di antaranya wafat, itu sudah menjadi kesepakatan berdua. Hanya saja kalau masalah nikah itu menyalahi syariat. Jadi buat asal. Kalau itu dipakai, itu tadi yang saya sampaikan. Ketika pesan di antara kedua atau perjanjian berdua itu menyalahi syariat, yang buatan sakit, tidak boleh, tidak bisa dilaksanakan. Walaupun itu sudah tertuang di dalam akte nikah, buatan sakit. Jadi yang boleh, yang mengandung taklik talak itu adalah sesuatu yang tidak melanggar syariat. Dan itu sudah diucapkan, dibaca oleh suami dan diletakkan di akte nikah, maka mempunyai kekuatan hukum. Itu loh namanya taklik talak. Ketika yang masuk sudah di taklik talak itu ternyata salah satu di antaranya melanggar secara otomatis. Secara otomatis talaknya jatuh. Nah, ini kita kembalikan lagi kemarin. Kalau talak itu berarti datangnya dari suami. Kalau khulu itu berarti datangnya dari istri. Fasakh itu berarti difasakh oleh pengadilan. Lah itu yang saya maksud, ketika taklik talak itu ternyata benar-benar dilanggar. Setelah akad nikah selesai, sudah terjadi pernikahan lama, kemudian salah satu di antaranya melanggar taklik talak itu, maka kalau yang tadi yang dinamakan talak itu adalah dari suami kepada istri, tidak bisa kok istri itu mentalak suaminya, maka bukan sakit kan? Yang bisa adalah dari suami ke istri.
Yang bisa dilakukan istri adalah khulu, ya kan? Khulu yang bisa dilakukan kepada suami lewat pengadilan. Tapi kalau fasakh ini bisa dilakukan oleh suami, artinya bisa suami yang melaporkan ke pengadilan, bisa istri yang melaporkan ke pengadilan karena fasakh ini terjadi. Betul kan ya? Karena talak ini terjadi, maka secara otomatis menjadi fasakh. Jadi maka yang melaporkan kepada pengadilan itu bisa dari istri, bisa dari suami. Ini namanya talak. Saya hanya memberikan gambaran jenengan. Nanti detailnya akan saya bacakan detailnya. Jadi biar tahu dulu apa sih yang dimaksud talak itu. Jenengan kan semuanya yang sudah nikah punya buku nikah tadi, punya buku nikah. Saya seorang laki-laki bernama aku tanggapi jeneng sing apik, Raffi Ahmad, menikah dengan seorang perempuan sebagai istri saya, Nagita Slavina. Sing ngrumeni kubu soalnya. Jika saya di dalam 6 bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah kepada istri saya, atau 2 tahun berturut-turut tidak memperhatikan suami saya, istri saya, berarti saya keluar umpamanya, atau 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah zahir batin dan istri saya tidak ridho, kemudian mengajukan kepada pengadilan, maka jatuh talak atas nama saya. Itu loh, di buku jenengan itu ada gitu-gitu tadi. Nah itu namanya suatu perjanjian yang sudah dibikin, yang itu yang membikin adalah undang-undang, dibaca oleh mempelai putra, didengarkan oleh istri, yang saat itu kemudian disepakati berdua, maka itu mempunyai kekuatan hukum. Ketika salah satu diantaranya melanggar itu, maka secara otomatis yang kedua, pihak yang keduanya bisa langsung lapor ke pengadilan jika tidak ridho. Ukurannya ridho atau tidak, Bu. Ketika ridho, maka tidak ada masalah itu sudah. Tak tunggu sampai kapan kau datang. Benar kan? Seperti itu. Istri soleha. Apalagi kalau masih tahu kabarnya, oh ternyata di sana, itu berarti masih tahu. Yang tidak tahu sama sekali nih loh, ketika ridho kemarin itu dikasih batasan berapa? 4 tahun. Setelah 4 tahun ditambah masa iddah. Karena secara hukum syariat dianggap wafat oleh hukum, itu berarti wafat secara maknawi itu ketika ditunggu sampai 4 tahun tidak ada. Setelah 4 tahun tidak ada, maka nambah masa iddah. Karena dianggap wafat oleh hukum, maka iddah wafat adalah 4 bulan 10 hari. Setelah selesai 4 bulan 10 hari, di hari yang 4 bulan ke-11, kelemun datang. Maka ya dada. Lah kalau ingin kembali lagi, karena tadi ridho sudah menunggu sampai sekian lamanya, ternyata sudah habis, baru datang nikah lagi, itu boleh. Ternyata kemarin wafat, sekarang hidup kembali. Oke. Talak adalah perjanjian yang diucapkan dan diikrarkan oleh suami pada saat sesudah akdun nikah. Pakai ditulis tak? Perjanjian yang diucapkan dan diikrarkan oleh suami sesudah akdun nikah. Akdun nikahnya suami itu mana sih? Apa sih? Qabil tu nikah, itu maksudnya. Setelah qabil tu nikah itu tadi, terus kemudian diselingi ini itu doa, setelah doa kemudian dibaca itu, tertera di buku, di akte nikah.
Lah undang-undang ini atau taklid talak ini adanya adalah di Indonesia. Di Indonesia yang jenengan tadi paham ceritanya awal mulanya adalah seperti itu. Dalam rangka undang-undang ini memperhatikan haknya seorang istri. Syariat betul nggak pakai seperti ini. Haknya istri itu adalah oleh syariat lagi syariat. Bukan saya hanya mendamping saja. Syariat menyatakan bahwa haknya istri itu ketika istri sudah bisa berlaku sebagaimana layaknya seorang istri yang sholihah, yang sudah diajarkan oleh syariat, maka haknya sudah terjaga dari suaminya. Sudah itu aja. Jadi tidak pakai tali-talikan sudah secara syariat. Lakukan saja kewajiban kita sebagaimana layaknya seorang istri yang baik yang sudah dituntunkan oleh syariat, maka sudah terjaga, sudah hak kita sudah terjaga. Nanti akan dipenuhi oleh suami. Sudah baik tapi kok gak dipenuhi, kurang ikhlas berarti. Dobong ingat, kurang ikhlas. Karena yang namanya ikhlas itu sudah tidak ada batas sudah. Kebaikan yang kita lakukan itu jika ikhlas kita lakukan, maka apa saja imbalan dari orang yang sudah kita baiki itu, apa saja yang dilakukan namanya ikhlas, Bu, sudah tidak ada di dalam pikiran, tidak ada dalam hati. Saya sudah baik seperti itu, tapi suami saya tidak baik, itu berarti gak ikhlas. Ngertos nggih? Loh, masa mboten niku salah, Bu? Oh, salah. Salah, Masya Allah. Ini saestu. Hah? Loh, enggak, Bu, estu. Jadi Allah itu akan memberikan kepada kita kebaikan, kemudahan kepada kita semuanya. Itu tergantung bagaimana hati kita melaksanakannya. Itu sudah tidak bisa dibohongi, Bu. Yakin tidak ada orang yang suami bagaimanapun kalau didolimi orang nggak ada kan, ya? Tapi kalau itu kita paksakan untuk terus, ya Allah, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali itu atas ridho-Mu, ya Rabb. Kecuali atas Engkau yang berkehendak itu, ya Rabb. Karena itu berikan kami kemampuan untuk bisa menghadapinya dengan ikhlas, ridho. Karena ridho saya ini bukan karena manusianya, tapi ridho saya yang saya kepingin saya lakukan ini karena aku kepingin ridho dengan apa yang menjadi takdirmu. Mungkin waktu bulan ini jangan gak ridho terus. Tidak ada suatu kemudahan yang kita dapatkan karena ketidakridhoan. Tidak ada sudah itu. Tidak mungkin. Estu niki. Ini saya berbicara seperti ini bukan berarti saya sudah baik luar biasa mboten. Tapi ayo berusaha sama-sama, ya. Ayo berusaha sama-sama. Karena saya kepingin apa yang saya sampaikan menjadi ilmu dan kemudian manfaat untuk orang lain, itu saya dulu yang harus bisa menjalankan. Karena saya ngomong, saya dulu yang harus bisa menjalankan. Makanya berusaha maksimal. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi syariatnya Allah. Dengan terus minta pertolongan ke Allah karena tidak akan mampu. Kami semuanya manusia. Yang manusia ini terdiri dari dua hal, ada nafsu, ada akal. Ketika nafsunya yang muncul, maka cenderungnya adalah kepada kejelekan pasti, karena innan nafsala ammaratun bisu. Tidak ada nafsu itu kecuali mendorong manusia itu kepada kejelekan. Ini Bu, bahasanya Bu, saya tak bahasakan. Biarpun diselingkuhi ridho. Saya. Bu. Ngapunten. Sebelum itu terjadi, maka kita itu kalau nduding kan ngeten sih. Saya ini bukan kemudian melegalkan orang yang selingkuh, mboten. Tapi ayo menjadi perempuan yang bagaimana suami kita itu sudah puas dengan kita selaku istrinya. Karena kalau kita nduding itu nih, mesti yang balik ke kita itu lebih banyak. Yang balik ke kita itu lebih banyak. Dalam rangka apa? Bukan niatan kita biar suami saya tidak selingkuh,
Tapi saya kepingin menjalankan syariat ini dengan baik, dengan tujuan kalau saya mau menjalankan syariat ini dengan baik, berarti saya ridho dengan apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa apapun yang terjadi pada kita, kalau kita sudah melaksanakan segala sesuatu itu dengan ridho, maka itu semuanya akan menjadi kebaikan bagi diri kita. Loh, andaikan, tapi ya saya tidak boleh saya bilang didolimi buat nasa. Andaikan suami, naudzubillah, ada seorang suami kok selingkuh umpamanya, kita yang lebih baik niku menyalahkan orang lain atau mengoreksi diri sendiri? Pun sadar ngoten lho. Kok dikongkon ridho ndak mau. Mengoreksi diri sendiri itu Bu lebih selamat dibandingkan dengan kita menyalahkan orang lain. Yakin itu. Mengoreksi diri sendiri, ya Allah, apakah saya ya Rabb yang belum mampu untuk menjadi istri yang baik, sehingga suami saya ternyata mata batinnya tentang syahwatnya mencari sesuatu yang haram, padahal sudah disediakan sesuatu yang halal di rumah. Apakah yang halal ini yang belum mampu untuk menjadikan kehalalan ini menjadi nikmat bagi orang yang melihatnya, yaitu suami kita. Foto tusone. Tanya Ustazah. Bukan Bu. Sebentar ya. Sebentar. Jadi itu yang ditanyakan, yang dosa siapa, suami apa istri? Dosanya begini. Ketika seorang istri itu tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, sebagaimana yang sudah digariskan oleh syariat, gitu kan Bu? Kan ngoten nggih? Kewajiban kita itu selaku seorang istri itu kan sudah digariskan tuh di dalam syariat itu. Sudah ada semuanya. Tinggal kita itu bisa merenungi, kemudian menikmati itu dan minta pertolongan ke Allah, tinggal begitu saja. Kok ternyata tidak mampu untuk menjalankan itu sehingga suami kemudian mencari pengganti yang lain, ini kan berarti sinten sing dosa? Istri. Ketika seorang istri sudah menjalankan itu dengan baik, sesuai dengan syariatnya, didasari dengan ikhlas ridho karena Allah, kok ternyata suami masih ada godaan seperti itu, maka yang dosa suami. Apa dosanya? Karena bukan. Apa dosanya? Oh ini wis sapi kok nggih. Pun sapi sudah baik. Karena dia mencari sesuatu yang tidak halal. Seorang suami, seorang laki-laki yang kemudian selingkuh, apa yang dilakukan? Secara otomatis melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Zina itu banyak Bu jenisnya. Ada zina mata, ada zina hati, ada zina tangan, ada zina kaki, dan seterusnya. Belum sampai zina yang zina sesungguhnya, masih berjalan saja mau niat untuk ke rumahnya orang lain yang itu tidak halal, itu kan sudah dosa. Maka kita memfasilitasi biar dia tidak berjalan kemana-mana, bulat mawon di rumah. Artinya, Ayo kita lakukan yang terbaik dengan ikhlas, ridho karena Allah. Kalau tambah sedih deh. Pihak-pihak macam itu Bu, ya Allah. Ternyata berat ya istri. Makanya, saya bilang kuncinya itu ada di beliau. Ayo kita rebut kuncinya surga itu. Kuncinya surga ini loh ada di beliau. Kita sekarang kalau sudah bersuami, sudah nikah, kunci surga kita sudah bukan di orang tua kita, tapi kuncinya itu sudah ada di suami. Nah itu loh, ayo direbut kunci itu. Lagi, Ibu ngapunten, pokoknya nggak kan, kita harus nggak usah menjas orang lain, nggak usah.
Pokoknya itu tadi loh, kembali mawon kepada diri sendiri. Yakin tidak ada ayatnya Allah itu yang salah. Mboten enten Bu. Enggak ada kan? Enggak ada ayatnya Allah itu yang salah. Dan ayatnya Allah itu yang sudah sering saya bacakan. In ahsantum li'an musikum. Ketika kamu melakukan suatu kebaikan itu, kebaikan yang kamu lakukan itu pasti akan kembali kepada dirimu sendiri, tidak akan tertukar kepada siapapun pun, gak usah khawatir sudah. Nggak pun Bu, jangan berteman dengan besti, sahabatan. Terus teman kita itu merasa bahwa kita ini nggak tulus. Terasa nama badan beda dengan? Terus mangkal nama badan? Mangkal. Terus mau badan Nabi berteman lagi nggak tadi? Dia sudah menghindari. Itulah yang terjadi. Itu manusia dan suami kita itu manusia. Sama berarti, gitu Bu. Lawang istri kok juwengkel ngomel. Semua apa yang dilakukan oleh suami itu salah saja di mata istri. Gimana Bu mau tenang di rumah? Gitu Bu. Ya ingin mencari sesuatu yang menyenangkan di luaran sana karena di rumah tidak nyaman. Lah ngoten niku pernah disadari? Pernah Bu disadari? Soalnya kalau sudah kedengaran itu kita ini Masya Allah sudah. Ya, Masya Allah sudah. Oke. Ya, jangan saat ini pun buat teman Bapak. Gitu. Doakan yang banyak. Ibu barangkali dulu pernah melakukan kesalahan-kesalahan dengan beliau. Saat ini doakan yang terbaik. Nanti kalau doa kita yang terbaik kepada suami kita, kepada orang tua kita, maka kita akan dilembutkan hatinya oleh Allah, ya. Dan mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Dalam hal istri harus ridho terhadap kelakuan suami. Karena kita meraih surga. Kalau suami istri sudah bekerja membangun segalanya, mereka dan sebagainya. Tapi suami tetap tidak bisa. Jadi ini kan secara manusiawi istri kan selesai. Oke, betul. Kalau misalkan tidak kan bisa jadi. Bisa. Karena suami tidak ada beban. Oke. Difasilitasi pokoknya oleh hukum, gitu. Difasilitasi oleh hukum, gitu. Ngapunten, Bu. Tak bahasakan dengan bahasa saya, gitu. Tak contohkan di saya. Ya Allah, saya ini sudah buai, umpamanya ini loh seorang istri umpamanya. Saya sudah membantu bekerja, perekonomian saya sudah bantu, gitu. Ngapunten Ibu, ngapunten. Ini tak contohkan saya ya. Tapi naudzubillah jangan sampai. Yeah. Biasanya orang perempuan itu kalau sudah merasa membantu suami itu Masya Allah. Iya Bu. Apalagi kalau sudah membantu dalam ekonomi, itu sudah luar biasa sudah. Maksudnya kadang-kadang sembrono seorang istri ini kalimatnya kepada suami karena merasa bahwa dia ini seorang istri mampu untuk mencukupi keluarganya walaupun si suami tidak mampu untuk mencukupi. Ini yang menjadi malapetaka, ya Bu. Seorang suami, Bu, ngapunten, seorang laki-laki itu kalau sudah nikah, maka yang memasang derajat itu bukan istri tapi Allah, gitu, Allah. Seorang istri itu profesor, doktor, suaminya lulusan SD. Loh, kau usah ketawa, waktu itu biasa, waktu itu biasa. Kedewasaan, kecerdasan seseorang untuk kemudian menjalani kehidupan itu bukan faktor utama yang namanya gelar itu. Nggak Bu? Bukan faktor utama yang namanya gelar itu. Sehingga itu tadi tak contohkan, seorang istri ini profesor, doktor, si laki-lakinya lulusan SD,
Ketika seorang istri itu sudah sejak awal tahu bahwa itu adalah lulusan SD suaminya, mau sudah menikah, itu konsekuensinya sudah harus tahu sejak awal. Kan harusnya. Tapi kenapa kemudian nanti di tengah perjalanan kehidupan keluarga menjadi seorang istri yang memimpin di dalam keluarga? Itu begitu nih Bu, yang menjadi kesalahan di dalam kehidupan kita. Karena walaupun beliau seorang suami itu lulusan SD, bukan kita yang mengangkat derajatnya, tapi Allah. Sudah jika disandingkan dengan seorang istri, yang istri itu adalah berada di bawahnya karena ar-rijalu qawwamun, laki-laki itu adalah pemimpin, maka ya sudah biarkan beliau yang memimpin. Kita mau akan mencampuri di dalam kepemimpinannya, itu bukan memimpin, tapi kita hanya usulan. Diterima, alhamdulillah, mboten diterima tidak masalah. Karena bukan kita pemegang kekuasaan di dalam keluarga, dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa saja yang kita lakukan itu. Untuk suami, karena suami itu diberikan Allah kekuasaan untuk memegang kepemimpinan dalam keluarga, maka nanti kalau beliau tidak benar, tidak bagus, beliau yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bukan kita. Kan nggak? Kita ini hanya dipasang oleh Allah untuk menjadi penjaga di dalam rumah suaminya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa zawjuha mas'ulun an baiti zawjiha. Semua orang ini adalah termasuk pemimpin. Di antaranya adalah memimpin dirinya sendiri, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kepemimpinannya. Al-mar'ah, seorang istri nanti akan menjadi pemimpin di dalam rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kepemimpinannya. Berarti menjadi pemimpin di rumah suaminya itu beliau harus bertanggung jawab kepada suaminya, gitu? Kewajibannya harus dilakukan, kemudian kepada anak-anaknya dan seterusnya, dan kita akan dimintai bertanggung jawab tentang itu semuanya. Makanya kecap niku Bu nomor 1 itu kalau saya sendiri yang bikin dan saya yang bilang, tidak ada kecap nomor 2, termasuk diri sendiri. Nggih Bu, aku loh sudah melakukan apa, kurang apa, nggak sadar tentang kekurangannya. Padahal yang kita lakukan itu sudah membantu dan sebagainya. Dari sini itu sering keluar, kurang apa aku? Sudah bekerja mati-matian ini itu di hadapannya suami. Berarti kamu berusaha. Ada Ibu, ngapunten ya. Ngapunten. Biasanya begitu itu loh kan. Tapi kalau sudah tidak begitu, sudah diem aja, semuanya yang saya lakukan adalah lillah, karena Allah, sehingga semuanya bernilai ibadah, sedekah yang saya lakukan, maka pahalanya lebih besar dari kita daripada dari suami. Karena dari suami itu kewajiban. Maka jika tidak dilakukan, maka ancaman mesti akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau dari kita itu karena bukan kewajiban, tapi itu kesunahan, maka motivasi yang diberikan oleh Allah luar biasa. Dalam rangka saya ingin mengajak panjenengan semuanya, terutama saya yang berbicara, ingin melakukan sesuatu itu lillah saja. Sudah tidak usah melihat suami ya. Sudah nggak usah melihat suami kita itu siapa, perilakunya bagaimana. Ketika kita mampu untuk memberikan nasihat-nasihat yang bil ma'ruf gitu, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, monggo kita lakukan. Ketika tidak, maka ayo kita lakukan dengan baik, ikhlas, lillah saja. Tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah, karena tidak ada sesuatu terjadi itu kecuali atas izin Allah. Dan kita jika melakukan itu ridho dengan Allah, maka nanti jika kita ridho dengan Allah, ridho dengan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu yang baik, dipanggil nafsu yang baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada aku dengan kamu ya ridho, aku ridho. Fadkhuli fi ibadi. Kalau sudah Allah manggil ibadi, hambaku, itu pasti yang baik sudah. Kembalilah, berkumpullah kamu dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Seberapa lama Ibu di dunia ini Bu?
Ya, seusia umur kita diibaratkan mampir minum, nggih. Hanya itu, abadan-abadan nanti di sana. Kalau kemudian kita tidak mencari sekarang ini dan ada sesuatu yang kita cari yang lebih mudah, yaitu di dalam rumah kita sendiri, ayo kita maksimalkan itu. Itu maksudnya. Ya napa nek wis gak duwe bojo, dolek malih. Banyak Ustazah, maaf. Mana nih? Mau tanya Oke, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang suami istri Ustazah. Ada kisah itu suami istri itu sama-sama mencintai. Terus selama Sweet ya, selama pernikahan 17 tahun itu belum dikaruniai anak. Itu sudah melakukan pemeriksaan, ternyata yang lemah itu pihak suami, gitu ya. Dari pihak suami, keluarga suami, suaminya itu disuruh menceraikan. Barangkali nanti nikah dengan orang lain punya keturunan. Bagaimana itu Ustazah untuk penjelasannya? Terima kasih. Tapi anaknya sebetulnya sama-sama suka gitu loh sampai sekarang. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Netizen ibu bilangnya yang jogo anak lo nggak netizen. Ngapunten Bu. Pesan saya kepada panjenengan semuanya, ketika nanti kita jadi orang tua atau jadi mertua, maka jangan mencampuri terlalu dalam kepada anak kita. Kita memberikan nasihat-nasihat boleh, monggo, tapi mencampuri terlalu dalam. Beliau itu sudah punya aturan sendiri tentang keluarganya masing-masing. Contoh diantaranya ngeten Bu, contoh nih diantaranya, nanti akan kesalah jawabannya. Contoh diantaranya, ketika kita menginginkan anak kita itu tinggal di rumah kita, anak kita laki-laki, punya istri mesti perempuan. Lah ngoten itu kita ajak ditinggal di rumah kita. Tapi ternyata istrinya tuh enggak mau. Kepingin punya undang-undang sendiri tentang keluarganya. Bagaimana nanti beliau itu akan mendidik anaknya, mengatur rumah tangganya agar mandiri secara keseluruhan di dalam rumah itu beliau yang ngatur. Maka jenengan tidak boleh ikut mencampuri terlalu dalam, ya Bu. Segala sesuatu yang terjadi, ini kan kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Seandainya kita yang posisinya menjadi menantu, kemudian terus diatur oleh mertua, kita kan nggak mandiri dan kita tidak akan bisa merasakan membentuk keluarga kecil ini bagaimana, akan dibawa kemana keluarga ini nanti. Itu biar diatur sendiri. Orang tua hanya memberikan nasihat ngoten mawon, tidak boleh terlalu mencampuri ke dalam. Yang kedua, punya anak nggak punya anak itu urusannya Allah, bukan kita yang merencanakan, kan gitu. Ternyata ngapunten sudah diikat oleh adanya pernikahan yang sah, yang baik-baik, dari awal sudah terjaga, ta'aruf berarti nggak pernah ketemu sudah awalnya. Kemudian diikat oleh adanya pernikahan yang sah, baik, dua-duanya baik, tidak punya anak. Sinten sing menakdirkan itu? Allah. Belum diikat oleh adanya pernikahan, ketemu 2-3 kali jadi niku yo enten, kan gitu. Ini kan itu. Maka mutlak anak atau keturunan itu adalah kuasanya Allah. Kita nggak bisa ngatur itu, hanya ikhtiar saja. Ternyata ikhtiar kita menurut Allah tidak baik untuk kamu jika punya sekarang. Nanti aku sudah merencanakan itu kita tidak tahu. Jadi maka orang tua tidak boleh kemudian ikut campur. Terus gimana kalau ternyata sudah kadung ikut campur, sampai kemudian umpamanya sudah bisa bercerai, maksudnya yang kemudian yang laki-laki itu tidak sama sekali tidak menceraikan istrinya, tapi itu sudah jadi suratnya. Sakit kenapa Bu? Sakit badan? Kemarin itu loh Bu, dengan gitu kan ya sudah
apa itu kemarin itu ya, gambaran talak kan gitu ya. Nah, itu kan sudah. Lah ternyata sudah diputus oleh pengadilan, berarti ya sudah selesai. Lah hal seperti itu terjadi itu kan Masya Allah menyakitkan bagi seorang anak. Mau tidak nurut, ini anak laki-laki ingin nurut kepada orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya yang diturut ngoten modele. Lah niku lha mboten angsal lah Bu. Gitu. Tidak menjadi jaminan bahwa kebahagiaan seseorang, kebaikan orang ini sampai menjadi husnul khotimah nanti itu faktornya satu-satunya dari anak, tidak mesti. Ngerti Bu? Punya anak 3 tapi sama sekali nggak pernah datang kepada orang tuanya, tiga-tiganya sampai orang tuanya ngekos niku nggih wonten. Kan ya? Jadi berarti kebahagiaan yang kita raih di kehidupan kita ini, kenikmatan yang kita raih di kehidupan ini bukan satu-satunya dari anak. Siapa yang tidak menginginkan punya anak ketika pernikahan itu terjadi? Nggak ada kiranya. Tapi semuanya itu atas kendali Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah, terus berikhtiar dan berdoa. Karena yakin bahwa tidak ada doa itu yang tidak diijabah oleh Allah. Karena Allah tidak pernah bilang insya Allah, tapi ud'uni astajib lakum. Hanya saja Allah lebih tahu mana yang engkau butuhkan. Kan ya kan? Apakah butuh sekarang? Tidak, ternyata menurut Allah. Nanti di alam barzakh akan terkaget-kaget dengan pemberian Allah yang dulu saat di dunia tidak diberikan itu. Karena ketika diberikan di dunia, nanti dia tidak akan sanggup melakukan. Ya Bu. Jadi jangan ngatur Allah Bu. Mengatur Allah. Kita ini yang diatur. Nah Allah kok diatur, gitu. Walaupun gak punya anak, diupayakan kayak apa saja, kalau Allah belum mentakdirkan ya tidak. Dijaga, diapakan saja agar tidak punya anak, ya enggak bisa kalau Allah sudah berkehendak. Jangankan anak, gitu. Daun saja tidak ada yang jatuh tanpa kendali. Oke Bu. Nanti. Nggak masalah. Jadi memang kan ngeten Ibu. Idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam itu wafat, inqata amaluhu illa min salasin. Semuanya terputus kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah jariyah, atau ilmu yang nafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u. Anak solihah itu tidak hanya anak yang lahir dari rahim kita. Anak siapa saja yang kemudian kita menggulawentah, istilahnya. Ada anak yang kemudian nggak bisa sekolah dan sebagainya, panjenengan yang menyekolahkan. Ada anak yang mondok nggak punya biaya, kita yang membiayai. Semuanya itu nanti jadi aset kita semuanya di hadapan Allah. Pun jangan khawatir. Lakukan saja yang terbaik, mesti itu pesan saya. Ya Bu, lakukan saja yang terbaik. Oke. Perjanjian taklek talak ini dicantumkan dalam akta nikah dan bertujuan untuk melindungi istri dari kemudorotan. Itu tujuannya taklek talak. Tapi oleh syariat gak penting itu taklek talak. Yang terpenting adalah bagaimana seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya ini punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Poin penting dari taklek talak itu adalah taklek talak itu ada suatu talak yang digantungkan pada adanya sesuatu, nyadani, atau kemudian janji yang berarti menggantungkan. Janji yang berarti menggantungkan atau talak yang digantungkan dengan suatu peristiwa. Tak bacakan yang seperti tadi itu. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut dan istri saya tidak ridho, ternyata
meninggalkan sungguhan 2 tahun berturut-turut itu dan istrinya tidak ridho. Maka ketika istri itu tidak ridho kemudian melaporkan ke pengadilan, dengan menunjukkan alasan yaitu taklek talak itu, maka secara otomatis taklek talak itu akan jatuh. Maka itu namanya seorang suami istri sudah membuat perjanjian talak, yang perjanjian talak itu nanti akan benar-benar terjadi ketika suatu saat nanti, bikinnya sekarang, tapi ketika suatu saat nanti kok seperti tertera yang ada di akta nikah ini tadi, atau perjanjian nikah ini tadi yang menjadi taklek talak namanya, maka ketika nanti terjadi dengan sendirinya itu turun. Maka ketika itu sudah terjadi, ternyata istrinya yang meninggalkan 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar sama sekali, maka seorang suami berangkat ke pengadilan. Bisa. Apakah tidak talak saja? Karena ada suatu perjanjian. Kan suami kan bisa mentalak ngoten-ngoten langsung kan bisa. Ini nggak berniat untuk mentalak sebenarnya, tapi sudah melanggar perjanjian yang dibikin sesudah nikah ini tadi, yang dibacakan sesudah nikah. Oke kan? Suami berarti melaporkan dengan adanya bukti taklek talak itu. Ternyata ini suaminya yang keluar, suaminya yang meninggalkan, suaminya yang tidak memberikan nafkah zahir batin 3 bulan berturut-turut dan istri tidak ridho, maka istri bisa melaporkan. Apakah tidak menghulu itu namanya istri? Karena ada perjanjian. Paham ya saya maksud? Jadi berarti perjanjian itu akan bisa mempunyai kekuatan hukum jika nanti suatu saat ternyata ini dilanggar. Sebenarnya seorang istri bisa saja menghulu langsung tanpa adanya sesuatu. Tapi karena ini sudah ada, dibikin waktu akad nikah itu terjadi, maka itu bisa dilaporkan. Ini namanya mentalak dengan digantungkan adanya sesuatu. Yang ini menurut syariat mboten enten. Menurut syariat tidak ada. Yang ada di syariat adalah talak atau khulu. Udah. Tapi oleh undang-undang dibikin ini. Nyatanya di buku nikahnya dengan semuanya itu ada itu ikrar taklek talak. Dasar hukum taklek talak adalah dalam KHI disebutkan adalah bertujuan sebagai bentuk perlindungan bagi istri, sebagai bentuk perlindungan dari istri. Proses pelaksanaannya, suami mengucapkan taklek talak setelah akad nikah. Mengucapkan taklek talak yang dibaca oleh suami sesudah akad nikah itu sudah diketahui oleh istri. Sudah diketahui oleh istri itu. Dan taklek talak yang sudah ada dibikin oleh undang-undang itu boleh andaikan menurut undang-undang hukum negara boleh andaikan seorang suami istri itu membikin perjanjian lain yang dimasukkan ke situ. Contoh perjanjian pemisahan harta. Jadi harta masing-masing ataupun harta bersama ataupun harta bawaan. Ketika nanti sebelum nikah kemudian bikin oret-oretan, gitu, ditunjukkan kepada istrinya atau yang bikin oret-oretan suaminya kemudian ditunjukkan kepada istrinya atau istrinya ditunjukkan kepada suaminya tentang pemisahan harta. Harta itu kan ada harta bawaan, ada harta masing-masing, ada harta bersama. Maka kemudian di situ dicantumkan ketika saya masing-masing diantaranya punya harta bawaan dan punya harta masing-masing, maka itu adalah dibawa sendiri-sendiri umpamanya. Maka itu dituangkan di situ boleh secara hukum. Yang sebenarnya menurut syariat itu ya begitu itu terjadinya walaupun tidak membuat perjanjian. Harta masing-masing dibawa masing-masing, harta bawaan dibawa masing-masing. Yang digunakan menjadi harta bersama adalah harta yang didapatkan atau yang diupayakan bersama sesudah akad nikah. Oke. Dalam rumah tangga saya itu kan
hasil apa? Bekerja Ya, bersama. ya bekerja bersama. Itu berarti kan harga begini. Oke. Ya. Lalu suami itu selingkuh. Hmm. Terus hasilnya dari kan usaha jam. Lalu jam itu dijual, terus dia dibelanjain gitu. Tapi saya kan nggak rindu. Apa itu gimana? Oke. Sudah nikah apa belum, Bu? Kenapa? Sudah nikah apa belum? Sama-sama. Iya. Dengar-dengar sih siri kan, Pak. Oh, dengar-dengar sirih. Maksud saya kenapa saya tanya begitu? Karena walaupun sir secara hukum syariat itu adalah sah. Sepengetahuan saya. Oke. Kalau suami ya, Yes. Ya, sudah. Jadi Ibu, secara umum loh ya, secara umum yang dinamakan nikah siri, asalkan nikah siri itu sempurna syarat dan rukunnya, maka nikahnya sah secara hukum syariat. Secara undang-undang hukum negara tidak dianggap, tidak dianggap. Sehingga ngapunten, yang namanya tidak dianggap kalau mengikuti undang-undang hukum negara, ya paling belanjani wong bukan suami istri. Tapi kalau syariat karena itu suami istri, kan suami wajib belanjani. Kan ngerti Ibu? Ojo belanjani ngono, memberikan nafkah. Podo wae. Nafkah. Ngerti kan Bu? Nafkah. Lah terus dari mana si suami ini memberikan nafkah? Ya dari hasil bekerja. Kan istilahnya. Lah terus sekarang itu yang nafkah tadi, ya. Apakah? Maaf loh Bu, maaf ya. Apakah pernikahan suami dengan istri yang kedua secara sir itu harus atas ridho istri pertama? Oh, ternyata tidak, gitu. Sebentar lah Bu. Jadi gini maksud saya Ibu, ada bantahan. Oh berarti nggak sah karena taklik talak tadi. Taklik talak itu sah dan mempunyai kekuatan hukum jika tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat nggak boleh dimasukkan ke situ. Contoh, jika nanti kamu dimadukan dengan perempuan yang lain, maka itu nggak ada. Karena memang itu kalau ada, itu melanggar syariat berarti yang betul. Kenapa kok dianggap melanggar syariat? Karena seorang suami boleh nikah lebih dari satu. Itu permasalahannya. Sehingga menurut syariat nggak boleh lah. Sekarang mau dijawab biar rame ya. Saya sudah tahu semuanya ternyata. Tapi apakah saya ridho dengan keadaan itu? Lah itu yang kasus. Itu yang kasus. Ngerti Bu? Jadi jika seorang suami itu membikin talik talak yang sudah dibaca ketika akad nikah selesai, karena sudah dibaca, lah itu kok dilanggar, maka seorang istri boleh mengajukan dengan alasan taklik talak itu tadi, selama taklik talak tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, boten. Nanti kalau seandainya saya, sepakat contohkan saya, mau dibilang, contohkan saya umpamanya. Terus kemudian naudzubillah, suami saya nikah lagi umpamanya dengan sir, naudzubillah. Terus saya tidak ridho, saya berangkatlah ke pengadilan. Maka apa yang terjadi? Khulu. Sudah bukan taklik talak. Karena seorang suami nikah lebih dari satu itu boleh, walaupun secara undang-undang tidak akan bisa mendapatkan buku dua-duanya. Tapi satunya mesti sir, kan ngoten. Lah sir itu selama sesuai dengan syarat dan rukunnya pernikahan, maka oleh syariat sir itu dianggap sah.
Anak yang terlahir dari pernikahan sir itu adalah mendapatkan warisan dan bernasab kepada ayahnya yang membikin. Dengan Bu. Istilahnya. Lah, terus solusinya gimana begitu itu? Maka yang namanya harta bekerja bersama. Maka suami istri bekerja bersama. Kalau tidak ada sesuatu hal yang terjadi di dalamnya, maka itu adalah namanya harta bersama nanti jadinya. Ketika firaq itu berarti pisah, maka dibagi menjadi dua. Sudah, separuh punyamu, separuh punyaku, gitu kan? Ketika terjadi wafat, maka separuh juga. Yang meninggal dapat harta separuh, yang hidup dapat harta separuh. Yang hidup dapat tambahan dari separuh itu sesuai dengan furudul muqaddarahnya. Kalau istri punya anak berarti mendapatkan 1/8 dari separuh, gitu. Kalau suami punya anak maka 1/4 dari separuh. Ketika tidak punya anak maka istri mendapatkan 1/4 dari separuh, suami mendapatkan 1/2 dari separuh. Oke, itu yang terjadi. Sudah. Lah, sekarang ini tidak bisa kalau dengan istri yang pertama dan juga punya istri yang kedua, maka pisahkan di hasilnya. Istilahnya kan begitu, Bu. Saya kulaannya berapa, kan gitu. Maka hasil dari jualan itu dihitung semuanya, ini kembali modal untuk kulaan besok. Hasilnya dapat berapa? Paruan. Jelas bagi rata paruan. Nanti ngeten yang istri, hakku nafkah. Karena kita bekerja bersama. Hakku nafkah. Nah, sisanya persilahkan. Solusinya kan nggak ada solusi. Maksud saya gini, Kenapa nih maksudnya? jam. Jam. Ya. Nah, terus jam itu kan dijual tanpa sepengetahuan saya. Oh, no. Iya. Iya. Berarti ngeten, Bu. Oh, jadi tinggal itu kok terus saya. Lanjutannya. Boleh. Dan itu pesan yang bagus nih, Bu. Jaga mata ya, jaga hati ya. Jaga semuanya. Jaga mata, jaga hati. Jaga hati mau perlu hati terus kunci nih. Iya, oke. Enggak baik. Oke, Bu, Masya Allah, mudah-mudahan ya, betul. Oke. Alhamdulillah, oke. Setelah sampai, pokoknya Bu tenang aja lah, Bu. Kalau sudah kemana-mana nih, pasti nanti kembalinya kan kepada kita. Ini sudah remot tapi ya. Loh, itu pahalanya besar kan, dan ini kuncinya suarga. Kuncinya surga. Oh, ayo diraih kunci surga itu. Sakit hati iya, Bu. Nggak bisa dipungkiri, sakit hati iya. Tapi ngeten, bang sakit itu di dalam nggak kelihatan aja kan, kita tahan dan terus minta ke Allah, ya Allah, lembutkan hati ini ya Allah. Ya, surga. Betul, nggak apa-apa. Ya kok tunjukkan senyum, jangan dolimi aku lagi ya, manja-manja benar ya. Jangan dolimi aku lagi, jangan gitu, Bu. Lanjut. Akibat pelanggaran, prosesnya dulu. Proses pelaksanaannya, taklek talak. Suami mengucapkan taklek talak setelah akad nikah. Perjanjian ini tertulis dan ditandatangani dalam akte nikah. Bukunya nikah jangan nanti di rumah jangan bersani ya. Wala ana bunyi taklek talak. Taklek talak yang telah diucapkan
tidak dapat dicabut kembali karena itu sudah disepakati berdua. Oke? Sudah disepakati bersama dan itu sudah diucapkan, dibaca, disaksikan oleh banyak hadirin karena itu dibaca setelah akad nikah. Itu yang dinamakan taklid talak. Akibat pelanggaran, apabila suami melanggar perjanjian taklid talak, talak tidak langsung jatuh. Ini yang paling penting. Ketika suami melanggar taklid talak itu udah bisa langsung jatuh. Yang langsung jatuh itu apa, Bu? Talak biasa, bukan taklid. Bukan yang digantungkan dengan suatu peristiwa, betul. Jadi ketika suami hari ini engkau tak cerai, engkau tak talak, engkau tak pisah. Nah itu langsung seketika itu jatuh dalam syariatnya. Tapi kalau taklid talak, begitu suami melanggar ternyata yang ada di situ saya cocok kan nggak cocok ternyata berarti suami melanggar. Maka tidak bisa seketika itu langsung jatuh badan. Harus apa? Harus dilaporkan dulu ke pengadilan. Karena ini tidak bisa mempunyai kekuatan hukum di dalam syariat. Oke. Merasa apa? Oh, oke. Maksudnya gini, Paham. Jangan memisahkan diri dengan apa caranya? Oke, seperti itu. Orang laki-laki suami walaupun meninggalkan 10 bulan 10 tahun maksud saya, tapi kita itu diem aja ridho berarti gitu loh. Diem aja itu kan berarti ridho. Nek gak ridho itu kan langsung berangkat kemana? Ini gak ridho itu kan ngoten. Itu kan gak ridho. Ketika kita diam saja di rumah ya wes, tapi dengan hati yang mangkal jeduk aja itu berarti ridho. Berarti ya sudah, suami ndak pernah bilang kamu tak ceraikan boten. Gimana status pernikahannya? Suami istri masih ada. Ayo ya kita perbarui nikah lagi. Dia jawab, kapan aku menceraikan kamu gitu. Aku nggak pernah menceraikan kamu, kan kamu yang gondok. Bilang gitu Ustazah. Nah jadi kan sekarang sudah honeymoon lagi. Maksud satu pernikahan saya nggak ngerasani orang lain. Ini kejadian saya sendiri. Jadi saya melakukan aksi di itu berarti tetap halal ya Ustazah. Alhamdulillah. Mohon doanya ya ibu-ibu, semoga pernikahan saya sama Mas selanjutnya. Terima kasih atas doa baiknya untuk keluarga saya. Selama 8 tahun saya sedih, Bu. Orang yang Sekarang tinggal tunggu syukurannya, Bu Fatimah. Alhamdulillah. Alam? Ya alhamdulillah. Ibu ngapunten, itu bukan aib, gitu.
itu bukan aib karena beliau sadar tentang itu gitu, dan kemudian menerima tentang itu semuanya. Jadi sudah nggak apa-apa, doa dari kita semuanya itu adalah sangat dibutuhkan oleh beliau, dan tidak terkecuali siapapun yang saat ini umpamanya digoda atau diberi ujian cobaan oleh Allah tentang keluarga-keluarganya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah semua masalah-masalah itu, diganti dengan jalan keluar yang terbaik mudah-mudahan ya, dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah. Amin, Allahumma amin ya. Selanjut, akibat pelanggaran dari taklik talak tidak kemudian talak serta merta jatuh, tetapi harus melalui proses pengadilan. Jadi harus difasahkan dulu ke pengadilan. Siapa yang melaporkan, terserah. Kalau istri yang tidak ridho berarti istri yang melaporkan. Kalau suami yang tidak ridho berarti suami yang melaporkan. Beda dengan talak ataupun khulu. Jadi biar paham. Berikutnya adalah istri harus mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan jika istri tidak ridho. Istri juga berhak mengajukan tuntutan nafkah anak atau harta bersama setelah perceraian diputuskan. Ketika ada anak, maka boleh meminta nafkah anak. Nafkahnya dia sendiri pada saat proses itu kemudian tidak diberikan nafkah, maka bisa diminta. Kenyataannya tidak. Kalau tidak memberikan sekian tahun, ada istilah untuk hutang, minta duit pada harinya, kan ada aset. Ada aset rumah Ustazah, selama pernikahan itu jarang dinafkahi, dikasih tapi jarang. Begitu perpisahan, apakah si istri ini boleh meminta totalnya itu, nggak dinafkahi anak-anaknya, istrinya pada waktu misalnya aset ini dijual, kayak gitu. Ketika tidak diberi waktu itu masih menjadi suami istri, ketika tidak dikasih, jangan diam saja, itu berarti kan ridho, ya Bu. Terus yang kedua, apakah rumah ini rumah yang dibeli ketika sudah diikat oleh adanya pernikahan? Beli tapi dikasih orang tua saya, ada bantuan dari keluarga saya. Oke, berarti harta bersama nanti jadinya kan Bu. Oke. Nanti hasilnya kan menjadi harta bersama, karena itu tadi urunan. Kalau itu mutlak ngapunten, mutlak punyanya suami, maka istri harus keluar dari rumah suami. Seberapa lama yang tidak dinafkahi itu, kalau kemudian itu dituntut di depan pengadilan, kok dikabulkan oleh pengadilan, ya kabul berarti dapat kita. Tapi urusan dapat itu kan urusan hukum. Beliaunya tidak memberikan, itu ya wes resikonya dia sendiri kan. Tapi seharusnya kita dapat kalau itu sudah ditek dan itu disetujui tentang nafkah tadi. Lah ini ternyata rumah ini adalah rumah bersama, artinya rumah gonogini. Kalau rumah gonogini ketika berpisah, maka gonogini itu sudah jelas di dalam perpisahan. Kalau umpamanya saya minta, kan kalau seandainya itu tadi bukan gonogini, mutlak punyanya suami, maka kita tidak bisa karena ini bukan wafat, tapi ini cerai. Kalau wafat maka ada hak, nggak kan istri. Kalau wafat, cerai wafat, gitu loh. Nah ini kan betul, cerai talak. Sehingga karena cerai talak dan itu murni punyanya suami, maka tidak ada hak bagi istri. Hanya istri apa ketika tidak dinafkahi itu diminta pada saat persidangan, dikabul umpamanya, disetujui oleh persidangan sehingga dikabulkan mendapatkan nafkah, ya harusnya dapat, tapi yang memberi tidak mau, ya kan repot, gitu. Tapi kalau ini rumah bersama, ada urunan dari orang tua jenengan, berarti kan rumah bersama ini. Ketika rumah bersama ini terus bisa, ya mesti harus bagi dua. Dibagi dua. Apa istri barunya punya hak dengan rumah ini? Punya separuh. Yang punyanya dia, punyanya suami. Yang bagiannya suami. Iya, tapi kan nafkah. Anak itu
berarti kan nafkah, bukan pemberian dari harga rumah. Nafkah. Kalau harga rumah itu kan harus jelas kepemilikannya. Jadi dan harga rumah itu jelas kepemilikannya karena separuh punyanya istri, separuh punyanya suami. Ketika firak maka dibagi dua, separuh punyanya mantan istri, separuh punyanya mantan suami. Gitu. Berarti kan suami punya separuh. Ketika nanti suami nikah lagi, hak dia hanya separuh, tidak boleh tinggal di situ semuanya, mboten asal, separuh saja. Terus bagaimana anaknya? Anak ini selama masih dia wajib diberi nafkah, maka ayah wajib hukumnya memberi nafkah sampai kapan? Sampai anak itu bisa berdiri sendiri. Nah, ya kedoliman, berarti kan begitu. Kalau tidak memberi nafkah sama sekali kepada anak-anaknya berarti kedoliman. Soalnya ini kan belum ke anak dulu, karena ini viral. Kalau waris jelas. Kalau waris jelas nanti, begitu suami meninggal, katakan kalau gunung gini berarti diparuh, itu tadi. Suami istri dapat separuh, suami dapat separuh. Istri dapat separuh karena suami meninggal, maka istri dapat 1/8 karena punya anak. Sisanya kemana? Anak, kan? Nah ini ndak nih viral, pisah. Ya iya tuh dari harta suaminya. Loh kalau dengan pertama itu sudah cerai ya nggak dapat loh. Jadi yang istri kedua yang dapat. Kalau istri pertama umpamanya sudah cerai, belum meninggal dunia sudah cerai, itu kan berarti sudah pemisahan harta jelas. Ya, betul. Selesai kan? Selesai dengan istri pertama, tidak ada masalah, selesai. Lah terus nikah lagi kan punya separuh haknya tadi. Ini cerai, ya. Yang pada saat bercerai itu tadi anak masih tanggung jawabnya ayahnya. Nah terus nikah lagi, setelah nikah meninggal, maka punya anak enggak dengan istri baru, itu nanti digabungkan dengan anak yang istri pertama, maka istri dapat 1/8 hitungannya. Namun kok 1/8 suaminya punya anak, ya kan, walaupun dengan beliau tidak punya anak. Terus sisanya kemana? Anak, sudah anaknya, anak. Kalau orang tuanya masih ada, orang tuanya dapat, tidak bisa terputus. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, ya sudah ke anaknya. Istri pertama, yuk nggak dapat loh, terus pisah. Ada lagi yang bertanya? Oke, itu. Mbak, tolong. Itu. Belakang. Oh masih baca. Oke. Matur nuwun Ustaz. Oke. Kembali ke tahlik talak tadi lagi Ustaz. Tahlik talak. Nggih. Umpama kan suami itu meninggalkan tanpa ada perjanjian, pergi dan kabar beritanya nggak ada. Terus dia di sana di negara antah berantah itu kawin lagi. Iya. Ya kan nggak tahu keberadaannya. Pengen tahu saya antah berantah itu. Nah terus mungkin kawin lagi. Status istri itu gimana Ustaz? Boleh kawin lagi? Kan karena nggak jelas. Jangan ngarang. Jangan ngarang. Maksudnya gini Bu, kalau jenengan ridho kayak tadi, karena ini urusannya kan ridho dan tidak ridho. Ridho kayak tadi, tak tunggu aja 8 tahun kembali lagi. Sudah 8 tahun aku dereng. Oh lebih. Betul apa? 10 tahun nanti datang. Andaikan sabar, ridho, ditinggal, sudah tak tunggu sampai saat datangnya. Umpamanya, Ibu, maka tidak rusak, gitu loh. Pernikahan itu tidak akan bisa rusak kalau tidak dirusak oleh salah satu di antaranya, ya kan gitu. Lah ini suami keluar, tidak ada, istrinya di negara antah berantah sana, tidak tahu keadaannya, tapi tahu antah berantah gede, gitu. Kan yang kemarin hilang, terus menunggu 4 tahun itu kan kalau tidak tahu di mana orangnya, tuanya sudah dicari kemana-mana ke keluarganya dan sebagainya, tidak tahu. Ini
ada di anak berantai, gitu kan? Berarti kan tahu, itu loh maksudnya. Tapi terus diem saja, nggak ngapa-ngapain, ridho, ya sudah ditunggu, nggak akan rusak itu pernikahan, nggak akan rusak, ya kan? Soalnya si suami nggak menceraikan, si istri nggak menghulu, terus pokoknya tak tunggu saja kedatangannya. Nah gitu kan ya, umpama, ya, jadi nggak rusak. Andaikan nggak ridho si istri ditinggal ke anak berantai itu negara yang bagus gitu, terus dibayangkan di sana itu sama bidadari gitu Bu, akhirnya nggak ridho, datanglah ke pengadilan. Apa namanya? Hulu. Ya sudah, bisa diceraikan oleh pengadilan, oleh palunya pengadilan sebagai ganti dari lesannya suami karena dituntut oleh istri. Itu namanya hulu. Ketika hulu itu akte cerai sudah selesai, sudah cerai. Jadi kalau kalau mau nikah lagi, nunggu ini loh, akte ini loh datang. Dan walaupun selama 10 tahun kalau kita tinggal diem saja di rumah nggak ngapa-ngapain, sampai buku nikahnya itu dikerikiti, itu pun tidak merusak pernikahan. Akan bisa nikah lagi kita perempuan ini kalau menghulu suaminya lewat pengadilan. Ojo moro-moro nikah, kan nang KUA bukune iku wis ono nang ngene niku. Rekamane lho, sampai ini sudah bersuami kok nikah lagi, gimana ini? Ya ndak bisa orang perempuan. Peluk dulu. Assalamualaikum. Oke Bu, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai harta kono kini, dalam syariat kan tidak ada harta kono kini. Sedangkan waktu cerai itu istrinya itu nggak ngomong kalau ke pengadilan kalau punya harta kono kini. Apakah masih bisa dituntut itu, Bu? Ibu, syariat nggih wonten lho Bu kono gini. Syariat niku wonten. Wonten kono gini. Cuma bedanya itu begini loh Bu, bedanya nggih. Secara sedikit saya gambarkan karena ini kan pelajarannya waris kan sebenarnya. Cuma sedikit saya gambarkan. Harta itu ada 3 tingkatannya. Ada harta bawaan, berarti sebelum nikah sudah punya bawaan sendiri-sendiri. Itu namanya harta bawaan. Ada harta masing-masing. Ada harta masing-masing itu gini maksudnya. Saya nikah dengan suami, di tengah pernikahan saya dapat warisan dari orang tua. Saya dapat hibah dari mana? Itu namanya harta masing-masing. Yang itu datangnya adalah pada saat sudah nikah, tapi datangnya dari sisi masing-masing. Suami dari keluarganya, saya dari keluarga saya. Nah itu berarti namanya harta masing-masing. Ketika saya berumah tangga ini sama-sama bekerja dengan suami, gitu kan? Kadang-kadang beli apa urunan berdua, kadang-kadang beli apa urunan berdua. Itu namanya gono gini syariat. Nah syariat secara undang-undang bagaimana? Syariat secara undang-undang itu semua istri tidak bekerja apa-apa, tapi bekerja di rumah, ngopeni suami, ngopeni anak dan lain-lain. Waduh capeknya luar biasa. Itu dianggap syirkatul abdan, syirkah kongsi badan. Walaupun saya tidak bekerja untuk mendapatkan uang, tapi saya bekerja dari melek sampai melek lagi. Ini bekerja terus perempuan itu dihargai oleh undang-undang hukum negara. Kata Ibu, oleh undang-undang hukum negara dihargai itu. Kalau syariat enggak. Kalau si perempuan tidak bekerja, ya tidak punya apa-apa sudah. Mana? Punyanya ya nafkah. Maka kalau kita mengikuti syariat, dikai nafkah sing penono tukono sambel kali kerupuk ngono wae dino. Boten Bu, dolen. Sisane disimpen. Boten. Jadi itu yang terjadi perbedaannya. Jadi kalau di dalam syariat ada kono gini ketika dua-duanya bekerja dan hasil dikumpulkan jadi satu atau tidak dikumpulkan jadi satu, tapi beli apa-apa berdua. Untuk mencari keadilan mengenai harta gono gini yang di syariat itu bagaimana, Bu? Kalau ke pengadilan kan bisa dari pengadilan, tapi kalau dari syariat ini gimana caranya untuk yang istri tidak bekerja? Istri tidak bekerja. Oke.
Ya apa mencari keadilan dikiranya. Jadi gitu, mencari keadilan ya berarti berkata dari hati ke hati. Dari hati ke hati kepada suami. Ya kan ya? Ketika menceraikan maka minta, karena saya juga bekerja. Pekerjaan rumah ini sama nggak tak openi mas. Yang apa gitu panggilannya? Kalau nggak tak openi ya gitu. Mencari keadilannya ya salah satu caranya yaitu kepada suami saja. Tapi kalau misal tidak dikasih ya sudah Bu ya. Kalau tidak dikasih ya ngomong gitu ya, nggak boleh memberikan ya ngomong gitu. Sudah. Patus piyambak. Patus piyambak. Gitu. Oke. Masih ada tadi yang tanya? Kalau nggak ada, masih. Betul. Berarti ini masih karena tak lestari, tak betul. Nah teruskan dulu ya. Apa saja alasan yang bisa ditaklek talakkan itu? Yang dulu. Rumus sanksi buat taklek talak yang ditetapkan berdasarkan rumus sanksi buat taklek talak yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 90. Unsur-unsur pokoknya diantaranya adalah yang pertama, suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau suami menyakiti istri, atau suami membiarkan tidak memperdulikan istrinya lebih dari 6 bulan. Dan istri tidak rela. Istri mengajukan ke pengadilan, pengaduan istri diterima oleh pengadilan, istri membayar uang liwat 1.000 zaman dulu nih, 1.000. Jatuhnya talak suami, jatuhnya talak suami satu kepada istri, uang kimat oleh suami diterima kepada pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan sosial. Saya ulang. Jadi unsur-unsur sehingga seorang pasangan itu salah satu diantaranya bisa menggugat dengan adanya taklek talak, itu yang terjadi. Apa saja faktornya kemudian mentaklek talakkan itu tadi, suami meninggalkan istri, suami tidak memberikan nafkah, suami menelantarkan istri, kuncinya istri tidak ridho. Kemudian membayar iwat. Iwat itu sebagai uang pengganti, maka jatuh talak atas nama suami. Itu unsur-unsurnya diantaranya itu taklek talak. Besok kita sampai pada khulu. Secara detailnya khulu itu seperti apa, dan kemudian ada khulu, ada ilah, ada li'an, ada dihar, ada nusus, ada syikot. Itu di pernikahan banyaknya kayak gitu. Jangan kalau kepingin tahu tentang ilmu itu berarti harus datang terus. Kalau